Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya bersama keluarga akan menuju ke pasar mingguan Lanut Sulaiman ya. Biasa pagi-pagi memang sekitar jam setengah 6 kami harus sudah berangkat, karena kalau agak kesiangan sedikit nanti lapaknya diambil orang lain. Makanya nih kami berangkat pagi-pagi biar sampai ke sana masih mendapatkan tempat ya untuk berjualan. Pagi ini di hari ke-23 di bulan Ramadan. Suasana di bulan Ramadan di Kota Bandung ya seperti ini. Ini di hari Minggu. Situasinya masih ramai ya. Kalau di Bandung itu tidak pernah ada sepinya. Jadi di Kota Bandung itu kehidupannya 24 jam seperti ini. Karena orang-orang pasar juga jam 3 subuh itu udah mulai padat pengunjung. Kalau penjualnya mungkin dari jam 9, jam 10 itu udah pada gelar lapak gitu ya. Makanya ini kalau saya sih di pasar mingguan bukanya setiap pagi sampai jam 11 siang saja. Ya sekedar untuk mengisi waktu aja, daripada habis sahur di rumah tidur bengong megangin HP, mendingan aktivitas yang bermanfaat dan menghasilkan. Seperti itu ya teman-teman. Ini proyek pembangunan flyover Nurtanio ini udah setahun lebih mangkrak seperti ini. Ya bukan mangkrak sih sebenarnya, tetap dikerjakan, tapi proses pengerjaannya itu lambat sekali. Harusnya memang targetnya itu kemarin di awal tahun 2025 flyover ini sudah bisa difungsikan, cuman nggak tahu kenapa sampai saat ini flyover Nurtanio itu belum selesai juga gitu. Jadi pembangunannya tuh lelet lah kalau saya bilang, karena tidak kelihatan progresnya, hanya ibaratnya hanya perbaikan-perbaikan di kiri kanan jalan, penggalian lubang, pengecoran seperti itu. Kalau untuk pembangunan flyovernya sampai saat ini belum terlihat ada progres. Teman-teman sekalian, mungkin video saya ini hanya menceritakan tentang perjalanan saya menuju ke tempat berjualan di lapangan golf Lanut Sulaiman ya. Ya, situasi pagi ini cukup lengang karena di bulan Ramadan kan biasanya orang-orang habis sahur itu pada tidur. Cuman memang ada beberapa warga atau beberapa masyarakat yang beraktivitas seperti biasanya. Ya kalau saya ini ngantar keluarga sama anak-anak, istri untuk berjualan di lapangan di jalan lintas lapangan golf Lanut Sulaiman. Oke, ini kita memasuki ujungnya Jalan Soekarno-Hatta ya. Jalan Soekarno-Hatta ini menghubungkan Bandung Barat, Kota Cimahi, Padalarang, dan Bandung Timur seperti Cibiru, Cileunyi, dan Ujung Berung. Nah, di Jalan Soekarno-Hatta ini memang 2 lajur seperti ini ya. Cuman memang kendaraan di Bandung itu sudah sangat padat. Jadi tetap aja kalau pas jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja, jalanan ini ya macet juga sih. Memang sih harusnya Jalan Soekarno-Hatta ini ada jalan flyover di atasnya ya. Jadi yang bawah hanya untuk aktivitas seputaran, yang untuk laju sampai ke Cileunyi sana harusnya ada flyover di atas. Itu sih ya saran aja gitu. Soalnya kalau pas jam-jam tertentu, apalagi sore menjelang buka puasa, udah nggak ada pilihan. Di Kota Bandung ini jalannya semua macet ya.
di depan itu ngasih lampu sen ke kanan. Saya pikir dia mau belok ke kanan masuk ke jalan tol, rupanya tidak ya. Ya memang ada sedikit perbedaan kode-kode lampu sen di jalan raya dengan maksudnya jalan raya di Sumatera dengan di Jawa itu memang ada sedikit perbedaannya. Kalau di Sumatera kita kalau ngelihat di depan itu ada truk ngasih lampu sen ke kanan, berarti dia mau bergerak ke kanan. Kita jangan mendahului dulu. Atau di depan ada kendaraan yang dari arah berlawanan, kita nggak boleh menyalip. Nah, kalau ngasih sen kiri seperti ini, berarti kita boleh menyalip. Nah, gitu kan. Berarti di depan aman. Nah, itu kode-kode yang digunakan truk-truk lintas atau kendaraan-kendaraan yang ada di lintas Sumatera. Tapi kebalik dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa, kalau dia ngasih sen kanan, ya memang dia mau menyalip. Tapi langsung memberi kode sen kiri, berarti di kiri ada mobil, seperti itu. Ya kalau ngasih sen kiri, dia mau bergerak ke kanan karena di kiri ada mobil. Jadi ya harus dipahami ya bagi teman-teman mungkin yang kebiasaan di Jawa terus ke Sumatera, atau dari Sumatera terus ke Jawa, itu kadang bingung memang untuk menentukan kode-kode sen seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya, apabila di depan ngasih sen kanan berarti kendaraan tersebut akan bergerak ke kanan. Ya saya juga yang sering saya terapkan seperti itu. Jadi apabila saya mau bergerak ke kanan, misalkan di depan ada mobil di sebelah kiri, jadi saya ngasih lampu sen kanan agar yang di belakang waspada, awas jangan ke sebelah kanan mobil saya gitu kan. Nah, apabila saya ngasih sen kiri berarti saya akan bergerak ke kiri. Itu aja sih patokannya sebenarnya kalau di jalan raya itu. Kalau saya ngasih sen ke kiri berarti di depan ada mobil yang mau ke kanan, saya mau bergerak ke kiri. Nah, itu memang harus dipahami, harus memang betul-betul berpengalaman di jalan raya ya. Kalau hanya seputaran kota aja mungkin nggak bakalan paham lah kode-kode seperti itu. Oh ya, ini di Jalan Soekarno-Hatta ini kan tempat poolnya bis yang ke arah Sumateraan ya. Jadi bis-bis yang mau ke arah Sumatera ngumpulnya atau poolnya berada di Jalan Soekarno-Hatta ini. Banyaklah semua jurusan kota yang di Sumatera itu di sini semua ada. Yang ke Palembang, ke Jambi, Pekanbaru, apalagi ke Padang, Pekanbaru, Medan, bahkan Banda Aceh juga ada. Kalau ke Palembang contohnya kayak bis Harum, Limbersa, Orena, dan lain-lain. Kalau yang ke Padang itu banyaklah NPM, apa itu ya, banyaklah, saya nggak bisa nyebutin satu-satu karena saya bukan vlogger ini ya, busmania ya. Nah, kayak di sebelah kiri ini itu yang kayaknya yang ke Padang, itu Padang Pekanbaru ya. Kalau Prima Jasa sih bis lokalan. Nah, ini kalau yang sebelah ini Argamas itu ke Bengkulu kalau nggak salah, Bengkulu, Lampung lah. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di perempatan flyover Kopo ya. Kalau yang kita lurus terus itu tembus ke Cileunyi. Nah, ini saya ambil ke kanan arah ke Margahayu Soreang. Jalan ini setiap hari tidak luput dari kemacetan, apalagi di jam sibuk seperti jam berangkat kerja sama jam pulang kerja. Waduh, pokoknya di sini tuh udah crowded lah. Makanya kalau udah siang mau ke arah Soreang melewati jalur ini, waduh jangan harap bisa 1 jam sampai. Mungkin bisa 2 jam nih kalau dari sini ke Soreang. Apalagi di musim hujan ya, ada beberapa titik yang banjir, pasti akan mengakibatkan macet parah sampai berkilo-kilometer. Sedangkan di hari-hari biasa aja ya tidak hujan seperti itu macet, apalagi banjir.
Makanya saya berangkat kerja itu selalu pagi-pagi sekali. Soalnya kalau udah agak siang sedikit, jam 6 aja dari rumah, udah di jalan tuh udah ketemu kemacetan krodit ya. Saya paling males kalau udah berangkat kerja ketemu macet, udah rungsing gitu kan, banyak pikiran, banyak beban pekerjaan di jalan macet, akhirnya bawaannya ya tensinya naik seperti itu. Makanya kenapa saya mengalah, habis subuh saya harus sudah berangkat kerja, biar nanti kalau udah melewati perjalanan bisa santainya di kantor gitu kan. Sebenarnya yang bikin kemacetan itu karena banyaknya persimpangan. Ada orang yang mau keluar dari gang, ada yang mau masuk nyebrang ke perempatan sebelah kanan. Jadi karena di jalan ini padat, yang mau nyebrang aja susah gitu. Nah, di situ kadang-kadang yang bikin parahnya lagi, banyak truk-truk Fuso yang beraktivitas di jam-jam pulang kerja atau di jam berangkat kerja. Harusnya mungkin kalau saran saya sih, kalau untuk truk-truk gede gitu, aktivitasnya di malam hari aja ya. Setelah orang masuk rumah, kembali ke rumah, mereka bolehlah masuk ke area perkotaan, jadi seperti itu. Nah, seperti di sebelah kiri itu kan ada truk-truk Fuso, aktivitasnya malam hari aja, atau paling enggak pagi-pagi maksimal jam 6 dia harus sudah keluar atau udah stop gitu. Nanti setelah melewati jam berangkat kerja, jam pulang kerja, jam 6 sore mungkin mereka boleh beroperasi lagi seperti itu ya. Nah, di bawah flyover ini juga, ini termasuk titik kemacetan parah nih kalau siang hari ya, karena orang mau masuk ke Miko Mall sama orang yang keluar dari Miko Mall itu ya lumayan berpengaruh besar terhadap ini kelancaran arus lalu lintas ya. Ya mau gimana lagi sih, karena memang kendaraan itu zaman sekarang udah sangat padat, jadi hampir setiap orang punya kendaraan ya. Apalagi motor, mungkin satu orang bisa punya 3, 4. Kalau mobil mungkin hampir 80% mungkin masyarakat perkotaan memiliki mobil gitu kan. Nah, di titik ini juga, di simpang TKI ini juga termasuk titik kemacetan yang cukup krodit kalau siang hari ya, di jam-jam kerja seperti itu. Karena orang yang mau belok ke kanan ke arah TKI dan yang keluar dari arah TKI mau masuk ke Jalan Kopo Margahayu ini. Kemudian juga di depan ini ketemu Pasar Sayati. Di sini juga pasti nih akan ketemu dengan kemacetan. Jadi bagi warga Bandung mungkin sudah terbiasa sih kalau untuk kemacetan ya. Cuman mungkin kalau saya sih berharap setiap jam berangkat kerja atau jam pulang kerja ada polisi lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas seperti itu. Saya tuh kangen ke era-era masa di tahun 90-an dulu, ketika zaman waktu itu masih ABRI. Jadi kalau pagi-pagi itu setiap perempatan, setiap titik banyak polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas gitu. Kalau sekarang tidak pernah terlihat ya, hanya Pak Oga aja yang ngatur lalu lintas, dan itu pun mungkin mereka sukarela. Ada yang ngasih ya syukur alhamdulillah, nggak ada juga nggak jadi masalah gitu kan. Cuman maksudnya saya minta tolong mungkin Polantas sama Dishub lah, kalau jam pagi-pagi, jam berangkat kerja atau jam pulang kerja, action lah di tiap-tiap titik perempatan atau pertigaan, supaya
pengaturan lalu lintas tuh agak sedikit tertib. Jangan cuman bisanya foto-foto, setelah foto-foto ditinggal. Kan kebiasaannya selama ini seperti itu. Nggak ada yang jaga. Kenapa lewat sini? Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Jalan Lintas Golep Lanud Sulaiman ya. Ini merupakan jalan yang menuju ke lapangan golep. Kalau sebenarnya ini sejarahnya, kenapa di sini sekarang banyak yang jualan, karena banyak orang yang berolahraga jogging seperti itu ya. Kalau dulu orang-orang yang berolahraga itu adanya di dalam Lanud, hanya seputaran Lanud. Cuman semenjak Covid kan nggak boleh masuk tuh orang-orang. Sementara orang-orang yang mau berjualan mencari nafkah Siang Pak. harus tetap berjualan, makanya dialihkan ke Jalan Lintas Golep ini. Tapi ya tetap rame, apalagi ibaratnya kalau di luar sini kan orang tidak segan untuk masuk. Kalau ke dalam mungkin segan. Nah, kalau di sini ini pagi-pagi gini masih terlihat sepi. Mungkin nanti kalau udah jam 7, jam 8 baru terlihat rame. Nah, orang-orang yang berjualan kan sudah mulai pada buka lapak tuh. Ada yang pakai mobil, ada yang gelar tikar di bawah gitu. Nah, sebelah kiri ini taman bunga. Jadi berbagai macam tanaman bunga, tanaman hias, pohon, buah-buahan. Di sini juga lengkap ya. Nanti siang mungkin akan terlihat lebih ramai lagi ketika udah mulai pada berdatangan nih. Kalau pagi ini masih belum pada datang lah. Keluarga saya berjualan di area sini sudah ada sekitar 6 bulan berlalu lah. Ketika itu kami hanya sekedar lihat-lihat, jalan-jalan gitu kan. Belum kepikiran nih mau buka lapak. Cuman setelah dipikir-pikir, orang-orang kok banyak juga yang jualan, ibaratnya hanya jualan iseng-iseng tapi dapat rezeki, dapat untung. Kenapa kita nggak nyoba gitu kan? Nah, makanya setelah pemikiran matang akhirnya kita putuskan untuk yuk kita cobalah, kita jualan di sini. Toh hari Minggu kan kita nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan. Ya udah, daripada bengong di rumah, akhirnya kita mencoba buka lapak di sini. Nah, ini kebetulan lapak saya yang di depan sebelah kiri ini, sebenarnya ini yang diisi oleh para pedagang depan ini nih. Cuman nggak masalah. Kita berbagi tempat saja karena rezeki tidak akan tertukar. Ada yang buru-buru jadinya kan. Oke teman-teman, mungkin itulah sedikit cerita perjalanan pagi ini sambil saya ngoceh ke sana kemari, nggak masalah. Demikian video saya hari ini, pagi ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa berbagi cerita ke teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah like, subscribe. Semoga akun saya semakin berkembang sehingga semakin menambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.